Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Apa kabar? Saya berharap setiap kita senantiasa berada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam pemeliharaan dan kasih dan setia Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan topik bersyukur atas berkat pemeliharaannya. Bersyukur atas berkat pemeliharaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan baca Mazmur pasal 145 ayat yang ke-15. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Sekali lagi kita baca, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan mampu bersyukur dalam segala keadaan apabila pandangan kita senantiasa terarah hanya kepada Tuhan dan kepada janji-janji di dalam firman-Nya. Kalau mata kita terfokus pada situasi atau kenyataan, maka dapat dipastikan kita akan menjadi lemah, saudara. Betul ya? Seorang ibu datang kepada saya meminta untuk didoakan. Dia membawa satu kerisauan, kekhawatiran tentang akan apa yang dia makan, minum, pakai. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Di tengah keadaan persoalan sementara dia hadapi, yang dia merasa bahwa apa yang terjadi bukanlah akibat perbuatannya, namun apa yang dialami merupakan sesuatu yang di luar dugaannya, di luar prediksinya. Ya, dia berkata, seandainya dari awal saya mengetahui hal ini, tentu saya tidak akan melakukan. Saya tidak akan membuka celah untuk kompromi dengan ini. Nah saudara, akibatnya kemudian dia sesali. Dan itu kemudian berdampak kepada dia merasa khawatir tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan kehidupannya. Sementara suaminya tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Saudara, satu keadaan yang tentu tidak mudah. Satu keadaan yang tentu membawa ke dalam keadaan khawatir, saudara. Dan mempertanyakan kembali kemudian, apakah Tuhan sanggup memelihara kehidupannya? Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, mata sekalian orang menantikan engkau. Satu doa, menantikan engkau. Dan ketika kita menantikan Tuhan, firman-Nya berkata bahkan hal yang sekecil pun, ya, bicara makanan, Tuhan sediakan. Dan saya katakan kepada ibu ini, tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang benar, dia adalah pribadi yang setia. Dia tidak sekali-kali meninggalkan engkau, dia tidak sekali-kali membiarkan engkau. Dia akan memelihara hidupmu, dan pada waktunya keadilan akan muncul seperti fajar di pagi hari. Dia akan memberikan kepadamu ketenangan. Saudara-saudari yang saya kasihi, sesungguhnya ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Dan sesaat ketika saya berbicara kepada ibu ini dan berkata kepada dia agar dia bersyukur kepada Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah, saudara, bagi dia. Tentunya adalah hal yang cukup sulit. Bagaimana dia harus bersyukur sementara keadaan yang dihadapi tidak seperti apa yang dia harapkan. Saudara, sekali lagi, ucapan syukur adalah satu kekuatan terbesar kalau kita menyadari sebenarnya. Walaupun di dalam prakteknya ada banyak kita sulit mengucap syukur. Seringkali banyak orang berdalih seperti mungkin ibu tadi. Bagaimana bisa bersyukur kalau keadaan yang saya hadapi saat ini adalah saya merasa satu ketidakadilan? Bagaimana saya mau bersyukur kalau rumah tangga saya sedang hancur? Bagaimana saya bersyukur
usaha saya gagal. Bagaimana saya bersyukur utang saya banyak. Bagaimana saya bersyukur sakit penyakit yang belum sembuh. Bagaimana saya bersyukur memikirkan kebutuhan anak-anak untuk sekolah yang tidak ada. Saudara, seringkali kita baru mau bersyukur ketika kita mengalami mujizat. Ketika kita mengalami berkat-berkat dan pertolongan dari Tuhan yang seolah-olah spektakuler. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, walaupun tidak ada mujizat, walaupun keadaan belum seperti yang kita harapkan, walaupun mungkin doa-doa kita belum dijawab Tuhan, walaupun pertolongan Tuhan seperti yang belum kita alami, sebagai orang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita mampu mengucap syukur. Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita melihat hal yang paling sederhana, misalkan berbicara tentang berkat makanan setiap hari yang kita bisa makan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan? Seperti nats yang kita baca barusan ini, saudara. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Saya mau bertanya, apakah makanan yang sudah saudara nikmati, makan, minum setiap hari, tidak pernah terlambat, tersedia selalu? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas semua itu? Saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali kalau kita melihat makanan lezat di meja makan kita, langsung saja kita menyantapnya tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan? Seringkali kita melupakan Tuhan. Kita anggap makanan yang dimakan sehari-hari itu ya hal yang biasa saja, yang tidak perlu kita harus bersyukur, yang tidak perlu harus rohani-rohani. Padahal kita lupa bahwa semua berkat datangnya dari Tuhan. Ya. Siapa yang memberi berkat adalah Tuhan. Siapa yang memberi kita tubuh yang sehat? Tuhan. Siapa yang memberi kita nafas kehidupan? Pastilah Tuhan. Siapa yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita dapat bekerja, sehingga kita dapat hidup sampai hari ini sebagaimana kita ada? Siapa yang memberikan berkat kemampuan dalam menikmati makanan yang lezat mungkin yang ada di depan kita? Tentu semua Tuhan yang melakukannya. Saudara, Ayub menyadari hal ini. Ya, dia berkata, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah lah yang melakukan itu. Tangan Allah, saudara. Kalau kita menyadari bahwa Allah ada di segala keadaan hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan yang paling terkecil pada saat kita menikmati makanan minum, bisa kita hidup sebagaimana kita ada saja, saudara. Itu semua karena tangan Allah yang melakukan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kita ada sebagaimana kita ada pun, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang tidak saja memberikan kita kehidupan, tapi juga memberikan sarana untuk menopang kehidupan kita. Termasuk di dalam hal makanan, minum, kesehatan dan sebagainya, saudara. Ya, Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa menikmati semuanya itu. Bahkan dalam hal berkat yang sederhana, masalah makanan saja, Tuhanlah yang mengenyangkan kita. Tuhan yang membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Termasuk makhluk-makhluk lain yang membutuhkan makanan. Tuhanlah yang mencukupkan. Tuhanlah yang melakukan semuanya. Tuhanlah yang menyediakan burung, binatang melata, binatang yang ada di hutan. Apalagi manusia, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, penting kita menyadari hal ini pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berdoa yang disertai dengan ucapan syukur sebelum menikmati apa saja yang Tuhan izinkan kita
Nikmati makanan kah, minuman kah, pakaian kah, pemeliharaan Tuhan apa saja. Rumah, pertemanan, komunitas, gereja kita, masyarakat, keluarga, anak, suami, istri. Kita semestinya harus bersyukur atas segala berkat pemeliharaan Tuhan ini. Karena semuanya itu, berkat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga dengan kita bersyukur, itu membuktikan bahwa kita tidak pernah melupakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dengan kita bersyukur, kita mengakui bahwa hidup kita ini adalah karena pemberian Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan pernah engkau melewati hari demi hari tanpa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan yang menyertai hidup kita, kita tidak akan mampu menjalaninya sendiri. Tanpa Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kepada ibu yang datang kepada saya untuk minta didoakan saudara, saya memastikan kepada dia, saya berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bersyukur atas segala sesuatu. Walaupun mungkin jiwamu, hatimu rasanya sulit untuk bersyukur. Rasanya hendak berteriak, Tuhan aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, pribadi yang benar, maka dia akan menjadi hakim yang adil bagimu. Engkau tidak bisa menghakimi sesamamu. Saya katakan kepada dia, sebaliknya yang engkau lakukan adalah bersyukur. Berterima kasih atas segala apa yang Tuhan izinkan engkau hadapi. Karena Tuhan punya maksud di balik semua itu. Tidak hanya bagimu, tetapi bagi orang lain juga. Dan seketika ibu itu menyadari, dan ketika saya membawa dia di dalam doa, dia mulai bersyukur kepada Tuhan. Saudara, yang saya mau katakan pada pagi hari ini, mari kita memiliki hati yang bijaksana untuk menjalani hari-hari kita, melihat segala berkat pemeliharaan Tuhan. Kita belajar seperti apa yang pemazmur katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada banyak orang yang tidak bijaksana dalam hidupnya. Dia berpikir segala sesuatu yang dia boleh dapatkan itu adalah karena akal-akalannya sendiri, karena bisa-bisanya sendiri, karena kemampuannya, karena kehebatannya. Padahal itu semata-mata karena Tuhan sayang dan mengasihi dia. Namun sebaliknya bukannya bersyukur, tetapi dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Mulai mencari keuntungan-keuntungan sendiri. Malah mungkin menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain. Saudara, pada pagi hari ini, kalau kita seperti demikian, berhentilah. Jadilah pribadi yang bijaksana. Ingat, hidup ini hanyalah kesementaraan. Hidup ini adalah kesementaraan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bisa mempraktekkan kasih kepada Allah, kepada sesama. Mengampuni sesama, menerima satu dan yang lain. Dan di atas segala-galanya, belajar bersyukur. Belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kita nikmati, yang boleh kita punya sampai hari ini. Bersyukur atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Amin saudara, pribadi yang bijaksana. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini sungguh teramat singkat dan hidup kita sangat bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan, maka kita akan menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, karena begitu singkatnya hidup ini saudara, kalau kita melihat apa yang digambarkan oleh pemazmur, dia menyatakan bahwa hidup manusia itu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Ya, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara,
sedemikian sia-sia kehidupan manusia jika di dalam sepanjang kehidupannya dia tidak menjadi berkat bagi sesama. Jika di sepanjang kehidupannya dia tidak menjadi pribadi yang bersyukur, sia-sia kehidupan. Namun jika di dalam kesementaraan kehidupan ini kita bisa menjadi berkat bagi sesama, penolong bagi yang lain, menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, bukan pengeluh, bukan yang bersungut-sungut, namun sebaliknya kita menjadi sumber damai sejahtera di mana kita berada. Kita menjadi solusi bagi yang lain. Di saat kita tidak berpunya, kita bisa memberkati orang lain. Itu adalah hal-hal yang indah, saudara. Ada banyak orang baru mau berkati orang lain kalau dia punya melimpah. Tetapi ketika dia punya segala sesuatu yang sebenarnya dia bisa lakukan untuk memberkati orang lain, namun dia tidak melakukannya karena merasa nanti akan berkurang, nanti akan habis. Ini saya raih karena saya sudah melakukan ini dan itu. Saudara ingat, Anda sedang tidak bijaksana. Pada pagi hari ini, hidup kita hanyalah sementara. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Tuhan menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Saudara, pada gilirannya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Meski hidup ini terasa singkat, saudara, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita secara detail. Bahkan hari-hari kita ada dalam rancangannya senantiasa. Itulah sebabnya kita harus senantiasa bersyukur atas segala berkat pemeliharaannya dalam hidup kita. Bulan Oktober ini kita akan masukin lagi di dalam 1 bulan. Kita percaya kalau bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, Tuhan memelihara, menjaga, mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka demikian juga Tuhan akan melanjutkan kasih dan setianya bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Sebagai orang percaya, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang percaya, kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Inilah yang seharusnya ada dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita dijadikan Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Karena dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang limpah dengan kasih dan setianya. Itulah yang menyebabkan kita harus memuji dia setiap hari dalam kehidupan kita. Bersyukur atas segala berkat pemeliharaannya dalam hidup kita. Tidak boleh tidak, saudara. Harus, saudara. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan dan kebaikannya pasti tahu arti pentingnya berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Saudara-saudari yang saya kasihi, ini sangat penting bagi kita. Ya, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita sedang melakukan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita sedang memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Dia menciptakan kita untuk bisa memuliakan namanya, menjadi kesenangan baginya. Dan kalau setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab pada waktunya. Segala sesuatunya pasti indah pada waktunya Tuhan. Dan itulah sebabnya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dan senantiasa bersyukur. Amin, saudara. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, sesulit apapun, bersyukurlah atas berkat pemeliharaannya yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya pada pagi hari ini tidak ada kata yang sulit bagi kita untuk bersyukur.
Mari terus kita bersyukur atas segala berkat pemeliharaan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong dan mencukupkan segala keperluan kita di dalam kasih karunia-Nya yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.